Halo sob, balik lagi di channel Sporty ID. Nah, kali ini gue bakal bahas rekomendasi beberapa sepatu yang cocok buat lu yang mempunyai tipikal permainan dengan sprint dan juga akselerasi nih. Buat lu yang mungkin suka di posisi-posisi seperti winger, striker, ataupun fullback, tonton video ini sampai akhir. Rekomendasi kita yang pertama datang dari brand asal Jerman, yaitu Puma. Namanya adalah Puma Future Z 3.4. Nah, dalam pemilihan sepatu dengan tipikal permainan yang mengandalkan sprint dan juga akselerasi, itu biasanya dibutuhkan dua aspek nih yang diperhatikan. Yang pertama adalah soal berat, dan yang kedua adalah soal lockdown ataupun pengunciannya. Nah, menurut gue di Puma Future Z 3.4 ini sudah memenuhi minimal satu soal lockdownnya nih. Nah, dimana Puma Future Z 3.4 ini itu lockdownnya itu sudah menggunakan teknologi collar, jadi udah nggak pakai lidah sepatu dan digantikan dengan collar ini. Nah, ditambah lagi dengan teknologi fusion fit di bagian tengah sini nih, tengah sini. Nah, itu adalah teknologi yang memberikan tekanan pada kaki kita sehingga ini terlockdown dengan baik dan sifatnya itu adaptif, jadi membentuk kaki kita nih sepatu ini. Semakin sering dipakai maka semakin enak. Nah, selain itu juga bahannya keniting. Bahan keniting ataupun rajutan itu biasanya digunakan di seri-seri yang ataupun di grade top ataupun top grade-nya. Nah, biasanya di poin satunya Puma atau Nike yang elite atau Adidas yang poin 1 ataupun poin plus. Nah, ini sudah ada di poin 3. Jadi ini sepatu itu di grade nomor 3 ya sob, bukan nomor 4. Jadi di grade nomor 3 itu setara kayak akademi. Dan bahan keniting sudah digunakan di ini. Menurut gue ini sepatu yang layak banget untuk lu pakai. Selain itu, selain perhatian kita pada uppernya, kita juga perlu memperhatikan di bagian outsole-nya. Outsole-nya ini membentuk huruf Z yang mana fungsinya untuk mengurangi berat di sepatu ini. Nah, ini lumayan nih, ada rongga ataupun ada kekosongan di bagian sini sehingga ini berpengaruh juga pada sisi beratnya. Untuk di size 40 sepatu ini itu beratnya sekitar 220 gram. Menurut gue memang nggak begitu ringan, tapi juga nggak bisa kita bilang berat juga, standar-standar aja. Nah, untuk harganya sendiri ini sepatu dibanderol dengan harga 1.105.000. Selanjutnya, rekomendasi kedua datang dari brand asal Amerika Serikat, yaitu Nike. Mereka baru saja memperkenalkan generasi terbaru dari Mercurial, yaitu Zoom Vapor 15. Dan yang ada di depan gue ini itu ada di grade akademinya ya sob. Dan juga ini adalah seri spesial khusus Kylian Mbappe. Buat lu yang punya tipikal permainan seperti Kylian Mbappe, cocok banget pakai serial ini karena sepatu ini itu untuk determinasi dan juga eksplosivitas itu menurut gue enak sih sob, karena di bagian uppernya ini tipis tapi juga tetap kuat dan juga elastis. Nah, satu hal yang membuat sepatu ini cocok banget dengan permainan lu yang agresif adalah karena beratnya sob. Nah, di size 40,5 ini beratnya itu cuma 205 gram, bahkan lebih ringan dibandingkan dengan Pumanya tadi. Dimana selain juga karena bagian uppernya yang tipis, itu juga karena bagian outsole-nya yang menurut gue ini tergolong ringan juga sih sob. Dengan stud yang molded dan juga tristar seperti ini, itu akan membantu lu dalam traksi dan juga akselerasi. Nah, ini akselerasi segala arah dan juga gocek-gocek ini jauh lebih nyaman dan juga lebih enak. Nah, untuk harganya sendiri ini sepatu dibanderol dengan harga 1.240.000. Rekomendasi kita yang ketiga datang dari saudara kandungnya Puma, yaitu Adidas. Brand asal Jerman ini itu juga nggak mau kalah dengan Nike yang memperkenalkan generasi terbaru mereka. Nah, untuk speedboat dari Adidas sendiri itu mereka memperkenalkan generasi terbaru dari Silo X. Namanya adalah X Speed Portal, dan yang ada di tangan gue ini ada di poin 3.
Dan sama dengan Nike, ini juga edisi khusus, yaitu brand ambassador mereka siapa lagi kalau bukan Lionel Messi. Jadi ketiga sepatu yang gue rekomendasikan tadi itu sebenarnya dipakai sama pemain-pemain top mereka ya. Yang Puma itu dipakai sama Neymar, yang Nike dipakai sama Mbappe, dan yang Adidas ini dipakai sama Messi. Ketiganya mempunyai gaya tipikal permainan yang sama, yaitu mengandalkan sprint dan juga akselerasi. Jadi untuk yang dari Adidas sendiri, ini X-Speed Portal mempunyai kelebihan dalam hal lockdown. Jadi sama di bagian kolarnya sini, artinya itu sama kayak Puma tadi. Jadi ini sepatu menurut gue enak banget di bagian uppernya karena memang tipis, tapi juga ini tetap elastis, artinya ini menurut gue juga cukup kuat dan kunciannya juga cukup nyaman. Nah, yang membuat sepatu ini tidak bisa kita kategorikan sebagai yang ringan adalah karena bagian outsole-nya yang cenderung lebih berat. Jadi menggunakan TPU, tapi ini mungkin kandungan TPU-nya lebih banyak ya sob. Jadi ini berat sih di bagian bawahnya. Untuk di size 40,5 ini beratnya sekitar 200, hampir 230. Memang nggak begitu ringan dan juga nggak yang berat-berat banget ya, standar kayak Pumanya tadi. Tapi menurut gue ini udah worth it sih untuk lu pakai. Nah, ini sepatu dibanderol dengan harga 1.020.000 aja sob. Setelah rekomendasi kita yang pertama, kedua, dan ketiga adalah brand internasional, sekarang saatnya pindah ke brand lokal. Nah, untuk rekomendasi keempat datang dari brand Speck. Nah, untuk brand Speck sendiri gue memilih seri Lightspeed 3. Seri Lightspeed memang sudah dikenal sebagai speed boot yang ringan banget. Untuk beratnya sendiri di Lightspeed generasi ketiga ini itu di size 40 cuma 180 gram sob. Bayangin aja, nggak sampai 200 gram, dan ini sepatu yang super ringan. Nah, untuk keringanannya tersebut disebabkan karena uppernya yang tipis tapi juga tetap elastis nih, tetap kuat, nggak mudah robek. Nah, selain uppernya yang tipis, juga karena bagian outsole-nya nih, sole plate-nya itu sudah terpisah. Jadi antara bagian bawah ataupun bagian belakang dan juga bagian depan ini terpisah. Jadi kayak Nike Mercurial yang Vapor 14. Nah, lu nggak usah khawatir, di bagian tengahnya ini kosong dan juga ada kemungkinan terbelah ataupun apapun itu, karena di bagian dalamnya ini ada penyangganya, jadi tetap aman. Oke, sayangnya untuk di Lightspeed 3 ini itu nggak ramah ke semua jenis kaki. Jadi untuk lu yang punya kaki wide, ini nggak gue rekomendasikan sih, karena memang ini bentuknya lebih ke narrow ataupun slim. Jadi ya mending lu yang punya kaki wide beralih ke seri-seri Speck yang lainnya. Nah, sepatu ini juga dipakai sama temen gue namanya Tugiono sama Gunanto. Nah, mereka waktu Tarkam kemarin tuh mencetak gol sama assist, 2 gol sama 2 assist. Nah, ini sepatu juga keren banget dan layak banget untuk lu pakai untuk sprint dan juga akselerasi. Harganya sendiri cuma 510.000 aja sob. Nah, kalau tadi udah kita bahas dari specs, maka nggak afdol kalau kita nggak bahas dari ortos. Siap, untuk rekomendasi kita kelima itu ada dari Catalyst Glitch. Sama kalau speedbootnya Speck punya seri Lightspeed, kalau di ortos ini punya seri ataupun silo Catalyst. Nah, untuk di tahun 2022 ini mereka memperkenalkan seri Catalyst Glitch ini sob. Jadi ini adalah seri yang menurut gue juga nggak kalah ringan, karena untuk di bagian uppernya ini sudah menggunakan bahan knitting yang mana secara fleksibilitas dan juga keringanan nggak usah ditanya lah ya. Nah, selain itu juga karena bagian tangnya ini yang sudah tidak pakai lidah sepatu, jadi sudah memakai kolar, dan menurut gue sih untuk brand lokal ini udah cukup banget lah ya untuk melockdown kaki kita. Jadi emang nggak banyak sih sepatu brand lokal yang sekarang menggunakan teknologi kolar yang seperti ini, dan Catalyst Glitch ini adalah salah satunya. Kalau soal ringan dari bobotnya, ini menurut gue
bisa kita kategorikan sebagai ringan karena untuk di size 40 sendiri ini beratnya cuma 200-an gram, jadi 200 sampai 205 gram lah. Lebih ringan dibandingkan dengan yang Puma, yang Nike ataupun yang Adidas. Nah, untuk di outsole-nya sendiri ini juga cocok banget untuk tipikal permainan yang mengandalkan sprint dan juga akselerasi karena bentuknya yang cenderung lebih ke blade dibandingkan dengan yang molded ya. Cuma di bagian belakangnya ini ada 4 dan di bagian depannya ini ada 7 stud dan ini udah transparan, jadi menambah kecantikan lah di bagian outsole-nya ini. Untuk harganya sendiri, sepatu Catalyst Glitch ini dibanderol dengan harga 450.000 aja sob. Rekomendasi kita yang terakhir datang dari brand Mills nih sob. Nah, selain spek Ortus, kita juga punya brand lokal namanya Mills. Jadi untuk Mills sendiri ini mulai mereka berkecimpung di sepatu futsal dan juga sepatu bola nih. Nah, untuk di sepatu bolanya sendiri ada satu seri yang menurut gue cocok buat lu yang punya permainan dan juga eksplosivitas tinggi, yaitu namanya adalah Vulcan. Nah, Vulcan ini itu punya bahan sintetik di bagian uppernya sini yang menurut gue ini cukup menyumbang keringanan di sepatu ini karena memang sintetiknya ini tipis. Nah, untuk di bagian outsole-nya sendiri juga sama nih, bahannya TPU tapi memang sedikit lebih berat lah untuk di bagian outsole-nya. Tapi menurut gue untuk di size 40 yang ada di tangan gue ini itu beratnya cuma 209 gram, jadi ya standar lah ya untuk sepatu-sepatu dengan tipikal permainan yang mengandalkan kecepatan. Jadi untuk di bagian outsole-nya yang gue suka adalah karena studnya yang mayoritas bentuknya itu bilah ataupun blade. Jadi ketika berakselerasi ini akan mencengkram tanah dengan jauh lebih baik. Nah, selain itu juga ada stud yang bulat. Jadi secara eksplosivitas dapat, kestabilan juga dapat di sepatu ini. Nah, yang gue suka dari Mills adalah karena insole-nya nih sob. Insole-nya itu bisa dilepas dan juga cukup tebal. Jadi ini juga memberikan kenyamanan ekstra untuk di bagian bawahnya. Jadi ketika akselerasi itu lu nggak capek lah kaki lu. Nah, ini untuk di bagian insole-nya dan menurut gue ini sepatu cocok banget buat lu yang mulai pengen bermain bola karena sepatu ini cukup terjangkau sob. Untuk harganya sendiri cuma di 360.000 aja. Keenam rekomendasi tersebut bisa lo dapatin di Sporty ID nih sob. Mulai dari yang Puma, yang Nike, Adidas, spek Ortus sampai di Mills. Nah, keenam sepatu ini bisa lo dapetin dari marketplace kita di Tokopedia dan juga Shopee. Atau buat lo yang mungkin pengen konsultasi dulu, boleh langsung aja hubungi admin kita yang linknya udah ada di deskripsi. Nah, buat lo yang pengen cobain ataupun fitting dulu untuk mendapatkan kenyamanan di sepatu-sepatu ini, juga bisa untuk mengunjungi offline store kita yang ada di daerah Sleman, Yogyakarta. Nah, sekian video dari 6 rekomendasi sepatu bola buat lu yang mengandalkan sprint dan juga akselerasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Kita ketemu di video-video selanjutnya dan terima kasih. Sporty ID, Kiblat Sport, sang juara.